Pengen kan suara knalpot motor Agan garing gemerincing seperti video barusan? Nah, di sini Mister akan bahas tentang motor Ninja atau bisa juga untuk motor 2 tak lainnya agar suara knalpotnya garing gemerincing. Gimana sih Bang tipsnya? Oke, di sini Mister beberkan rahasia dan tips agar motor Ninja Agan atau motor 2 tak lain juga bisa ya Gan ya, supaya garing gemerincing ya. Oke, ikutin tips-tipsnya berikut ini, gaspol. Oke, berbicara motor 2 tak ini memang memiliki suara yang unik ya. Tentu sangat beda banget dengan knalpot 4 tak ya. Jadi knalpot 2 tak ini memiliki karakter suara yang ciri khas banget. Nah, salah satunya Agan mungkin kurang puas terhadap suaranya atau ingin meningkatkan performanya ya Gan ya. Jadi biasa suka ada yang ganti dari knalpot standar seperti ini. Seperti ini ya Gan, menjadi racing seperti ini misalnya ya. Seperti ini misalnya ya. Atau seperti ini misalnya. Untuk merek knalpot yang ada dalam video ini hanya sebagai sampel. Agan bebas pilih knalpot merek apa aja. Tapi ada tipsnya yang akan saya kasih tahu ke Agan supaya knalpot suara motor Agan itu suaranya gemerincing garing ya si knalpotnya. Mantap. Oke, ada beberapa tips ya untuk mesin standar, untuk mesin ubahan ya. Karena memang beda ya. Mesin standar full pabrik ya dengan mesin yang udah porting misalnya atau udah ubahan. Contoh mesin saya ini standar pabrik 100% kan ya, ini di Ninja RR saya. Ada juga yang udah ubahan seperti ini dan seperti ini ya. Nah, tipsnya pertama itu tentu pemilihan tipe knalpot kan ya. Beda tipe walaupun dengan knalpot merek yang sama, beda tipe dan jenis bahan serta volume knalpot itu sangat berpengaruh besar kan. Nah, di sini saya akan jabarkan mulai dari yang paling penting dulu ya. Pertama tentu pemilihan knalpot. Kalau merek itu bebas ya Gan ya. Misalnya Agan suka merek RS1, suka merek Ahau, suka merek Krimpi, suka merek D2T, suka merek iTech dan lain sebagainya, nggak masalah bagi saya. Yang ada di video ini hanya sebagai contoh. Pertama, Agan kalau sudah menentukan merek, tinggal menentukan bahan. Nah, bagi saya, yang paling sangat banyak pengaruhnya dalam knalpot garing gemerincing dengan tidaknya yaitu ada pada bahan. Di mana bahan plat galvanis, nah seperti ini ya, itu lebih gemerincing, jauh lebih garing dibanding dengan tipe yang stainless. Seperti ini misalnya contohnya ya. Atau tipe plat besi yang di chrome seperti ini ya. Nah, di sini ada juga saya contoh ya knalpot galvanis ya, yang asli ya. Ini knalpot yang asli belum dicat dengan knalpot galvanis yang udah dicat. Ini nanti beda, nanti saya jelaskan ya, nanti saya jelaskan. Oke, sekarang kita fokus pemilihan bahan dulu. Itu yang nomor 1 kan ya, yang harus diperhatikan. Kalau knalpot pingin garing, tentu pemilihannya yaitu plat galvanis ya. Karena plat galvanis istilahnya itu lebih nampar gitu. Lebih nampar aja, lebih keluar garingnya, itu gemerincingnya lebih keluar ya kan ya, itu ya. Tapi bukan berarti misalnya Bang, saya suka yang bahan stainless Bang atau plat besi yang di chrome. Gimana dong Bang? Ya nggak masalah juga, tapi nggak segaring yang bahannya galvanis. Nah, itu ya yang pertama ya. Yang kedua yaitu dari pemilihan ukuran perut. Nah, contoh nih, saya ngasih contoh 2 aja ya untuk Ninja dengan untuk RE King. Untuk Ninja nih, untuk mesin standar dulu ya, Gan ya. Untuk mesin standar seperti punya saya ini, lebih cocok itu memang untuk standar ukurannya ada mulai dari ukuran 39, ukuran 40 sampai 41 ya, Gan ya. Tapi yang paling oke ya ukuran 40 lah, masuk lah gitu ya. 40 itu enak untuk mesin standar kan ya. Untuk mesin standar 40 enak. Meskipun 39 bisa ataupun 41 juga maksimal itu bisa untuk mesin standar ya kan ya. Tapi untuk lebih amannya supaya lebih enaknya itu pemilihan perut untuk yang standar itu 40. Kalau untuk udah korekan atau udah ubahan kan ya, saran saya itu minimal, ini minimal ya, ukuran 41. Itu minimal, berarti bisa 41, bisa 42 untuk Ninja ya. Nanti RE King saya bahas kan. Nah, untuk Ninja pemilihannya itu 41 minimal. Dan juga bisa 42 kan. Itu minimal ya, 41 ya. Jadi pas ya untuk yang udah porting misalnya atau udah korekan ya. Itu ya. Pemilihan perut knalpot itu nomor 2 ya kan ya. Jangan salah pilih.
Untuk merek sekali lagi bebas, yang ada di video ini hanya sebagai sampel, hanya sebagai contoh saja kan ya. Nanti akan saya sertakan video sampel-sampel suara dari knalpot motor saya kan. Di motor ini pokoknya ada lengkap ya kan. Semua akan saya ini akan ada sampel suaranya ya nanti ya. Ini dulu saya bahas yang penting dulu ya kan ya. Oke, dari pemilihan bahan sudah, dari pemilihan volume knalpot sudah, terus dari pemilihan panjang silinser ya. Ada silinser pendek, ada silinser menengah, ada silinser panjang ya. Sebetulnya silinser itu saya sarankan ya mulai ukuran 20 sampai 28 ya kan ya, itu supaya garing. Kalau ukuran 30 agak kayak kurang garing, meskipun ya selama itu bahan platnya galvanis masih tetap gemerincing ya. Tapi saran saya itu ya ukuran 20 memang bisa, tapi terlalu pendek lagi ya, minimal ukuran 25, 27, 28 itu oke lah ya. Kalau 30 lebih baik pilih yang 28 aja deh ya, jangan 30 banget ya. Itu dari pemilihan panjang silinser ya, jangan terlalu panjang ya. Ya, meskipun kalau kalian nggak suka yang panjang banget, misalnya bang saya pingin pendek yang 20-25, nggak masalah ya. Yang penting jangan lebih dari 28. Kalau 28 menurut saya putaran bawah enak, putaran atas juga enak ya kan ya. Oke, jadi atas bawah dapat. Kalau yang pendek banget cuma putaran bawahnya doang enak, atasnya kurang nampol dari segi tenaganya ya, bukan dari segi suara. Oke, itu ya pemilihan panjang silinser. Ya, contoh saya ini punya 28 kan ya. Ini saya punya 28, itu yang saya pakai 27 kan ya. Jadi saya main di 27, 28 ya kan ya, untuk silinser di motor saya kan. Oh ya, untuk perut RE King. Nah, ini untuk RE King perut saran saya ukuran 35, 36. Maksimal itu 37 ya. Untuk yang udah porting ya 37 ya kan ya, untuk RE King ya. Kalau motor lain menyesuaikan, intinya volume perut itu jangan terlalu besar banget. Nanti malah nggak gemerincing, ada ngorok doang, gemerincing garing enggak gitu ya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya dari tipe spek mesin. Karena begini ya, saya jelaskan dulu ya. Knalpot boleh sama ya, tapi kalau tipe mesinnya beda tentu beda suaranya, garing gemerincingnya ya kan ya. Misalnya ya, motor saya standar pakai RS1 ini contoh ya. Suaranya garing gemerincing. Ketika saya melakukan ubahan pada motor ya, misalnya headnya dipapas ya. Nah, ini yang paling berpengaruh terhadap gemerincing itu perbandingan kompresi. Dengan memapas atau mengubah kepala silinder, tentu kompresi mesin naik ya. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap suaranya garing gemerincingnya si knalpot ya. Beda ya. Mesin standar dengan mesin yang udah diubah, misalnya headnya udah dipapas, kompresinya naik ya kan ya. Itu suaranya akan lebih garing gemerincing ya. Jadi kalau kalian pingin garing gemerincing lebih maksimal, tentu minimal di motor kalian ubah kepala silinder, yaitu headnya dipapas, ubah squeeze, ubah derajat, ubah nut. Itu pekerjaan mekanik ya, tinggal bawa ke mekanik aja atau tukang bubut. Karena ubah head itu banyak ya, mulai dari nut, derajat, squeeze, lebar squeeze-nya berapa, terus volume kubahnya berapa kan ya. Itu nantilah mungkin di video terpisah saya bahas tentang head cylinder ya. Jadi beda ya, meskipun knalpot sama, kalau ubahan mesinnya beda, itu tentu beda. Misalnya kalau knalpot standar suaranya gemerincing biasa, ketika udah dipapas, gemerincingnya makin terasa garing ya. Jadi memang volume silinder yang menentukan kompresi itu ya, headnya dipapas itu akan sangat berpengaruh terhadap suara. Jadi saran saya kalau pingin lebih garing gemerincing, tentu minimal papas lah. Papas harian ya, untuk headnya aja, supaya lebih mantap. Itu ya, spek mesin. Kedua tentu dari portingan ya. Misalnya contoh di Ninja ya. Portingan motor saya di Ninja misalnya tinggi exhaustnya 30. Dengan tinggi exhaust 29 tentu beda ya. Lebarnya misalnya ini, lebar exhaustnya 40 dengan lebar exhaust 42 tentu sangat berpengaruh ya kan ya, terhadap gemerincingnya suara knalpot ya kan ya. Jadi intinya portingan itu juga berpengaruh. Kalau motor kamu di porting, head dipapas, maka suara motor kamu akan lebih garing gemerincing dibanding dengan mesin yang standar. Jadi, tapi misalnya bang, saya nggak suka ngorek-ngorek motor kan, bang, gimana dong? Gampang, tinggal kita pakai panduan yang pertama, yaitu pemilihan dari knalpotnya. Jadi maksimalkan di pemilihan knalpot, pilih bahan galvanis, volume knalpotnya, ukuran perutnya harus pas, dan juga silinsernya jangan lebih dari 28.
Itu udah cukup lah meskipun di mesin standar. Dan lebih oke lagi tentu udah di porting, udah di papas head. Minimal nggak di porting juga, papas head lah sedikit lah, misalnya 0,5 lah diubah sedikit lah, nggak masalah itu. Masih cocok untuk harian, masih cocok untuk bahan bakar kelas Pertalite, masih oke kan. Oke, selanjutnya dari settingan karburator. Nah, ini berpengaruh juga kan ya. Settingan basah dengan settingan kering itu beda terhadap garing gemerincingnya ya kan ya. Yang enak sih tentu pas, tapi kalau pingin lebih agak garing-garing serak-serak becek-becek basah itu diiniin lah, dibasahin dikit. Contoh misalnya basahin dikit itu begini ya. Motor saya ini misalnya yang ini ya, biasa pakai Pilot Jet 48, Main Jet 142. Tinggal naikkan aja satu step. Contoh misalnya Pilot Jet pakai 50 ya, Main Jet pakai 145. Contoh lagi misalnya motor saya ini Pilot Jet pakai 52, Main Jet 148. Tinggal naikkan aja satu step. Jadi Pilot Jet 55, Main Jet 150 misalnya. Begitu ya kan ya. Jadi dibasahin sedikit supaya lebih garing gemerincing atau pingin agak ngorok-ngorok dikit kan. Jadi berpengaruh ya untuk si Ninja. Untuk air-racking juga sama ya kan ya. Misalnya Pilot Jet 40 misalnya jadi naik 42. Main Jet misalnya 138. Jadi 140 misalnya di motor korekan itu. Naik satu step aja. Motor lain juga sama ya kan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sampel suara aja kan ya. Supaya nggak boring. Ini suara sampel suara knalpot contoh garing gemerincing kan. Ini dia kan. Check it out. Nah, itu kan contoh beberapa sampel suara dari motor-motor saya. Gimana kan? Garing dan gemerincing kan? Oke. Nah, seperti itu ya kan ya. Jadi memang tentu yang pertama itu pemilihan dari bahan ya. Usahakan itu yang galvanis. Selanjutnya perutnya itu jangan terlalu kegedean, jangan terlalu kekecilan ya. Selanjutnya pemilihan silinsernya. Untuk motor lain menyesuaikan, untuk Ninja maksimal 28, untuk air-racking tentu beda lagi kan ya. Yang penting jangan terlalu panjang banget kan. Pendek nggak masalah, lebih gemerincing kalau saya sarankan ya jangan terlalu pendek-pendek banget, tapi jangan terlalu panjang banget ya. Pas aja lah ya. Terus mesin ya, bukan berarti mesin standar knalpot motor Agan tidak bisa garing dan gemerincing selama yang tips pertama itu udah kita lakukan, pemilihan knalpot tepat ya kan ya, itu pasti garing gemerincing ya. Nah, maksimalkan
di settingan karburator. Tentu ganti knalpot walaupun motor standar tentu harus butuh penyesuaian settingan di karburator, sekalipun motor karburator motor Agan misalnya standar seperti ini, tetap ya harus disesuaikan ya. Pilot jet, main jet dan lain sebagainya ya kan ya. Tidak bisa langsung main pasang. Tentu ada penyesuaian di pilot jet dan main jetnya ya kan ya. Jadi prinsipnya ganti knalpot sekalipun mesin kalian standar atau karburator standar itu wajib setting karburator ya. Pilot jet, main jetnya wajib disetting supaya garing gemerincingnya lebih maksimal. Kalau masalah papas head dengan porting itu bukan suatu keharusan atau suatu kewajiban, karena kan belum tentu orang suka motornya dikorek, belum tentu orang sukanya yang ubahan-ubahan. Pingin yang standar-standar aja deh bang kalau saya, tapi cuma ganti knalpot, pingin garing gemerincing, ya itu tipsnya ya tadi ya. Nah, yang lebih oke lagi memang headnya tentu harus dipapas, supaya selain tenaganya meningkat, suaranya akan lebih garing gemerincing lagi kan. Apalagi kalau ditambah dengan porting, wah itu makin enak lagi deh kan ya. Nah, mungkin pada motor 2 tak Ninja ini ada satu lagi tambahan, yaitu super keeps-nya di off kan. Nah, untuk super keep off udah saya bahas di video lama saya, mungkin saya nanti sertakan linknya di deskripsi. Jadi super keep off itu, jadi si super keep itu mati pada keadaan posisi katup terbuka ya. Jadi nggak membuka menutup, tapi mati terus-terusan membuka ya katupnya. Nah, alias di off kan, alias dimatikan ya. Nah, itu cek aja deh linknya di deskripsi supaya lebih lengkapnya. Nah, itu kan mungkin penjelasan dari saya tentang supaya knalpot Ninja Agan, atau bisa juga diterapkan di motor 2 tak lain ya kan ya. Ini hanya Ninja, contohnya di motor saya itu supaya lebih garing gemerincing seperti itu ya kan ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat agan-agan semua. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap.